aku record dulu. Mungkin kalian udah lihat di Instagram kita, hari ini kita mau belajar temanya apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, Temanya apa? Ayo, aku udah ada yang kasih tahu nggak nih? spoiler loh. Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak? Mungkin kalian bisa cek IG dulu, scroll dulu nih, apa temanya hari ini? IPS apa ya? IPS bisa Ayo, kerajaan. kelas 9A nih. Kemarin udah aku kasih spoiler. 9A, ayo yang 9A. Yakin nih, nggak tahu nih. Wah, dijawab nih Kak sama Ervina. Katanya bentuk perubahan sosial budaya globalisasi. Bener nggak Kak Nana? Bener, 100 buat Ervina. Wah, keren banget. Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar, Kak Nana juga udah nggak sabar ngajarin kalian. Kalian juga pasti semangat buat belajar. Kita langsung aja nih, persilakan Kak Nana untuk memaparkan materi. Semangat Kak Nana. Oke, yang lainnya juga semangat ya. Makasih. Oke, aku mulai ya. Tapi sebelumnya aku bisa minta kalian on cam dulu. Masa aku sendiri nih on cam? Ada yang bisa on cam? Nggak apa-apa, Masih sambil malu-malu makan nih. juga nggak apa-apa. On cam sambil makan, sambil nyemil gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, Udah, sambil tunggu aku share screen ya. Oke. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman yang lain mau sambil on cam juga boleh loh. Tapi kalau mungkin emang terhalang sinyal, it's okay. Bentar. Oke, udah ada Kania ternyata on cam. Yang lain kalau mau nyusul boleh ya. Ada Ervina juga. Bentar. Gimana? Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Makasih ya yang udah on cam. Oke. Ada yang Oke. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Gimana sekolahnya selama minggu ini? Apa kalian ada kesulitan? Gimana nih? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Masih semangat ya walaupun udah sore, terus sekarang hari Sabtu, weekend, tapi aku salut banget sih kalian tetap mau belajar dan pokoknya aku bangga deh sama kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku Nana hari ini bakal jelasin materi mengenai bentuk perubahan sosial budaya akibat globalisasi. Oke. Kalian pernah nggak sih mengamati berbagai perubahan yang terjadi saat ini? Misalnya tuh dari gaya berpakaian yang semakin trendy dan kebarat-baratan. Kayak nggak cuma kebarat-baratan sih, tapi sekarang lagi hits banget kan. Ada yang suka Korea nggak di sini? Ada yang suka K-pop, NCT? Kemarin Kania kayaknya suka banget tuh. Bukan Kania ya? Siapa ya kemarin? Dari kelas 9A. Oke. Cara berpikir juga, cara berperilaku dalam bermasyarakat yang juga mengalami perubahan sangat signifikan. Sekarang tuh anak-anak yang masih SMA, masih SMP itu udah pikirannya udah keren banget loh, udah kritis terhadap berbagai perubahan yang terjadi saat ini. Terus contoh lainnya juga kita dapat lihat di kehidupan masa kini seperti fenomena imitasi gaya pakaian artis luar negeri oleh remaja saat ini. Juga pola pikir anak-anak zaman sekarang yang semakin kritis dan dampak negatifnya bisa juga sih ada pelanggaran norma di masyarakat yang semakin marak serta berbagai hal lainnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari perubahan akibat adanya arus globalisasi. Nah, dilihat nih, ada yang kenal nggak ini? Ada yang kenal nggak ini siapa? Ayo. Oke, jadi ini tuh adalah artis Korea. Lihat deh, style rambutnya. Terus yang ini juga. Yang ini ada yang kenal nggak ini siapa? Aurel mungkin? Saya kenal. Ini Travis Scott ya.
Ini rapper terkenal. Terus kalau yang ini pada kenal nggak? Pada kenal nggak siapa? Tuh. Berarti cinta produk lokal ya. Bagus, bagus, bagus. Ini kalian lihat nggak ada kemiripan apa nggak? Apa sih si Nasar ini sama yang tadi sebelumnya? Apanya nih mirip? Atau nggak ada? Sama-sama Kiowo, Kak. Kan Opa Nasar Kiowo. Iya benar banget. Tapi selain itu kalian perhatiin nggak sih ini rambutnya? Mirip nggak sih? Mirip, Kak. Tuh, mirip kan? Nah itu tuh juga apa ya? Sebagai bukti bahwa globalisasi itu bisa berpengaruh juga ke cara berpakaian, terus cara gimana styling rambut, itu juga merupakan pengaruh dari globalisasi loh. Coba kalian pikir, dulu emang ada ya ibu-ibu rambutnya begini, zaman masih pra, sejarah gitu, ada nggak sih yang rambutnya diginiin, yang pakai bling? Nggak ada kan? Nah, itu tuh juga merupakan efek atau dampak dari globalisasi. Sebenarnya aku ada satu video lagi sih yang mau kasih lihat. Bentar ya. Mungkin kalian bisa amati apa sih yang ada interaksi orang-orang di sekitarnya. Bentar, aku kasih lihat video. Bentar banget ini. Kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak? Belum ya? Masih belum kan, Nana? Bentar. Oke. Ini dalam bentuk video deh. Bentar. Kita buka Steam. Juga Kak di chat, Tias. Katanya atributnya lagi fanchan gitu. Benar banget ini. Emang itu tuh juga secara nggak sadar ya, itu tuh merupakan bentuk perubahan juga loh. Dulu tuh di Indonesia belum kena kan pengaruh seperti itu. Kalau bahasanya apa ya? Korean Wave, gelombang Korea. Sekarang apa-apa serba Korea kan. Serba cepet gitu masuknya gara-gara globalisasi. Sekarang anak-anak mana ada sih yang nggak tahu siapa itu EXO, siapa itu BTS, gitu. Jadi itu tuh adalah proses imitasi ya yang dilakukan oleh Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap budaya lain yang masuknya tuh juga melalui dari globalisasi gitu. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, ada yang tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih bentuk perubahan globalisasi bidang sosial budaya itu apa gitu. Jadi kalian bisa tuh nyebutin, oh ini Kak gaya berpakaian, rambutnya Kak, dulu tuh nggak ada tuh rambutnya yang dijalin-jalin lucu, kiowo gini. Sekarang udah banyak yang seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Apa bisa dimengerti dulu sampai sini? Mengerti, Kak. Bisa, Kak. Oke, mantap. Mengerti, Kak. Oke, jadi sekarang kita masuk dulu ya. Apa sih globalisasi itu? Bentar. Jadi, globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Perubahan sosial juga mencakup bagian dari perubahan kebudayaan, dan perubahan kebudayaan itu mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga filsafat. Oke. Nah, kalian juga harus tahu nih, apa aja sih bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, klasifikasinya juga seperti apa. Karena masing-masing itu dibagi lagi tuh bentuknya berbeda. Seperti contoh, dilihat bentuk perubahan dilihat dari waktunya, dibagi lagi tuh menjadi revolusi dan evolusi. Ada yang udah tahu belum revolusi itu apa? Atau belum tahu nih? Revolusi perubahan cepat. Oke, mantap. Siapa ini ya? Belum kelihatan. Tadi Kania lagi, Kak. Oh, Kania. Wah, Oke, yang lain Kania ayo bisa emang aktif juga ya kayak Kania ya, Kak ya. iya, Kania ini emang aktif banget. Terus di sini kalau dilihat dari waktunya ada revolusi, evolusi, terus pengaruhnya juga dari ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya kecil,
Terus kalau dari perencanaan, ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalian pasti bingung kan? Ini tuh apa sih bedanya masing-masing? Oke, sekarang aku bakal jelasin. Kalau aku ngomongnya kecepatan, bisa di ini aja ya, di interrupt aja, nggak apa-apa. Oke, Maaf Kak Nana, sebelumnya mungkin bisa di full ya. screen aja karena tulisannya kurang jelas Kak, yang itu. Oke, bentar. Oke, makasih Kak Nana. Oke, bentar. Hmm, ya, udah? Oke Kak. Oke, perubahan dilihat dari waktunya dulu ya. Jadi perubahan yang dilihat dari waktunya itu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan lambat atau evolusi, dan perubahan cepat yaitu revolusi. Kalau perubahan lambat ini seperti yang kalian tahu lambat. Jadi jenis perubahan sosial yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Contohnya, perubahan dari masyarakat primitif hingga menjadi modern seperti sekarang. Kalian udah belajar belum sih? Kayak dari masa prasejarah sampai zaman modern sekarang, kalian sudah dapat pelajarannya belum? Kelas 7 pernah, Kak. Oke, ya itu contohnya dari yang masa berburu, masa sampai sekarang udah jarang tuh orang-orang berburu. Sekarang mah udah mainnya Instagram, sekarang sudah mainnya TikTok. Terus ada perubahan cepat nih atau revolusi. Jadi revolusi merupakan perubahan yang tergolong cepat. Contohnya adalah revolusi industri, di mana revolusi ini menyebabkan terjadinya industri besar-besaran dalam waktu singkat, yaitu hanya dalam kurun waktu pada tahun 1750 sampai 1850 aja nih. Akan tetapi perubahan yang terjadi pada masa itu tuh sangat signifikan. Jadi dulu itu awalnya itu ditemukan mesin uap tuh teman-teman. Jadi mesin uap inilah yang menjadi cikal bakal berlanjutnya industri ke berbagai bidang. Sampai sekarang tuh teknologi udah modern banget kan. Udah ada smartphone, udah ada laptop, dan banyak hal lainnya ya. Dan akibat dari revolusi industri ini apa? Adanya perdagangan semakin berkembang, terjadinya kesenjangan sosial. Ini tuh bagi kaum borjuis dan proletar. Nanti mungkin di bab selanjutnya bakal aku jelasin ya. Terus ada perkembangan urbanisasi dan proses mekanisasi dalam usaha industri. Nah, mekanisasi ini seperti banyak perubahan yang dari yang manual jadi perubahan serba industri deh, serba teknologi. Gitu. Terus next, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil ini merupakan perubahan yang terjadi, namun untuk struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan, karena hal ini tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Contohnya tadi tuh, kalau Nasar mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, mau rambutnya bergelombang, mau rambutnya warna hijau, kuning, merah. Apa dampaknya untuk kalian? Ada nggak? Nggak ada, Kak. Nah, makanya itu pengaruhnya kecil ya, pengaruhnya untuk dirinya, jadi semakin puas, dia semakin senang, gitu. Jadi nanti kalian nggak usah bingung ya, apa sih pengaruhnya yang kecil itu? Ya pengaruhnya hanya untuk dirinya sendiri aja, nggak ke lapisan masyarakat lainnya. Oke. Lalu perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Jenis perubahan sosial selanjutnya, selain perubahan kecil itu ada perubahan besar. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin traktor pada masyarakat agraris. Hal ini memudahkan petani dan meningkatkan jumlah keuntungan yang akan didapatkan karena keefektifan dari teknologi ini. Oke, jadi itu tuh dampaknya besar kan, kalau dulu penghasilannya sebagai petani tuh sangat rendah, jadi produksi berasnya juga kecil karena masih pakai sapi, tapi sekarang semenjak sudah ada mesin, jadi industri pertanian tuh
berkembang sangat besar loh, jadi keuntungannya juga berkali-kali lipat. Gitu. Sampai sini paham? Atau Paham, masih Kak. bingung? Paham, Kak. Oke, next ya. Lalu yang ketiga ada perubahan sosial dilihat dari perencanaannya. Nah, perubahan sosial yang direncanakan ini disebut planet change. Berasal dari kata ini ya, inti katanya itu plan, yang arti rencana. Planet artinya terencana. Gitu ya ingatnya, supaya nanti nggak lupa. Jenis perubahan sosial berikutnya, yakni ada perubahan, sorry, ini sepertinya ada salah input. Jadi ada perubahan sosial yang direncanakan. Maaf ya, ini ada salah input, jadi aku jelasin secara verbal aja. Perubahan sosial yang direncanakan itu biasanya memang cenderung bergerak ke arah yang positif, di mana biasa dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan, kayak contohnya nih, perbaikan jalan di Indonesia, di daerah di Indonesia yang jalannya itu masih terjal, susah diakses. Jadi pemerintah Indonesia nih mau nih melakukan perubahan gimana supaya masyarakatnya merasa aman dan tidak terhalang gitu sama tadi jalan yang rusak, makanya dilakukanlah perbaikan jalan seperti itu. Dan memang cenderung bergerak ke arah positif kan, karena masyarakat menjadi lebih enak karena jalannya udah nggak rusak lagi gitu. Terus ada perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change gitu. Perubahan ini merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contoh nih yang paling gampang diingat, bencana alam. Lagi marak sekarang deh, COVID-19. Itu nggak direncanakan kan, kayak datang tiba-tiba lalu menjadi wabah global yang itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita, dan dampaknya negatif, jadi banyak kematian. Sekarang kalian sekolahnya online, pada seneng nggak sih sekolahnya online? Gimana? Pada seneng nggak nih sekolahnya online? Apa Enggak, kangen Kak. teman-teman? Kenapa kok nggak? Kayaknya pada senangnya itu kali ya, Kak. Bisa ke sekolah gitu ya, bisa sama teman-teman kali ya. Iya, benar. Iya, oke. Next ya. Oh, udah habis nih. Tuh, materinya dikit banget loh. Gimana? Sampai sekarang dari penjelasanku awal sampai akhir ada yang dibingungin nggak? Atau ada yang pengen kalian tanyain deh? Ayo, ada yang mau nanya nggak? Mungkin tadi kita udah belajar tentang Oh, sorry, revolusi-evolusi. sorry. Terus mungkin ada yang kesusahan nggak revolusi-evolusi? Ada yang bingung bedainnya? Dulu sih Kak aku mau susah nanya, bedainnya. Oke, Oke. silakan Kania. kalau pembangunan nasional itu termasuk yang cepat atau yang lambat? Kalau pembangunan nasional itu masuk ke dalam perubahan yang cepat ya. Karena pembangunan nasional itu kan jangka waktunya itu ya cuman 5 tahun, 10 tahun, itu tuh udah apa ya, maksudnya rentan waktunya tuh nggak selama. Kalau perubahan yang lambat itu tadi kan aku jelasin bahwa contohnya itu adalah masa prasejarah sampai sekarang, sampai teknologi, sampai era apa nih, era globalisasi sekarang tuh kan jauh banget ya, dari yang pakai batu sampai sekarang udah ada handphone, itu kan beratus-ratus, hampir berabad gitu. Lama banget kan, sedangkan kalau pembangunan nasional itu ya paling cuma 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi itu tuh masuknya ke pembangunan, masuknya itu ke perubahan yang cepat. Gimana kan ya? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, jadi walaupun mungkin 20 tahun itu kalau menurut kita lama, tapi dia masih masuk perubahan cepat ya, Kanana ya. Iya, soalnya kan cuman pembangunan nasional itu kan kita memperbaiki yang sudah ada gitu. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan gitu. Oke, terima kasih Kak Nana. Ada lagi nggak teman-teman yang mungkin bingung sama apa ya tadi? Ada perubahan-perubahan yang mungkin kalian rasa kayak masih ragu nih. Boleh ditanyain. Mungkin kamu bisa tanya ke Kak Nana kayak, Kak, contoh perubahan ini dong. Kak, contoh evolusi apa revolusi dong? Gitu. Mungkin kalian ada yang masih mau nanya?
Boleh di kolom chat juga. Sebelum kita lanjut ke latihan soal, ayo tanya-tanya dulu. Atau aku nih yang coba tanya ke kalian ya. Wah, boleh tuh Kak Nana. Yuk, Boleh Kak nggak nih Nana aku mungkin tanya coba ya? pilih aja deh, tanyain. Bentar, aku pilih dulu. Mau tanya siapa ya? Ini nih, Chelsea. Halo. Aku mau tanya nih, Chelsea kira-kira bisa sebutin nggak apa ya, contoh perubahan yang direncanakan selain yang aku sebutin tadi? Apa ya kira-kira? Tadi kan sudah aku jelasin. Offline Kak, yang direncanakan Sorry Chelsea, suaranya kurang jelas. apakah dengar suara saya Kak? Agak kurang jelas ya. Apa Agak sinyalku ini? putus-putus Chelsea, mungkin kamu bisa ketikin. Ya, boleh ketik deh. Oke. Teman-teman yang lain juga masih boleh nanya ya, sambil nunggu Chelsea jawab nih. Rencana sekolah tatap muka. Ya, benar banget. Itu kan direncanakan ya. Jadi pemerintah merencanakan sekolah tatap muka supaya kembali lagi nih era new normal. Sampai kapan nih kita terus-terusan di rumah? Jadi soalnya sekolah online itu kan membawa dampak yang ada beberapa dampak negatifnya ya, kayak kekurangannya seperti nggak bisa ketemu teman-teman, di mana kalau biasanya anak-anak seusia kalian itu kan harus bersosialisasi ya. Ada nggak sih di antara kalian nih yang online jadi sedih, nggak ketemu teman-temannya, jadi aduh males biasanya bisa bercanda sama teman-teman. Sedih banget. Nah, aku juga dengan cuma anak ekstrovert. Jadi kalau nggak interaksi dengan orang lain, pasti sedih banget gitu. Keseharian, pengalaman gitu. Iya, itu kan berarti itu ada dampak negatifnya dan secara nggak langsung itu ada dampak psikologisnya loh buat kalian, bisa berpengaruh juga ke indeks prestasi kalian. Jadi memang sekolah tatap muka itu juga penting dan sebenarnya perlu dilakuin kalau nggak memikirkan aspek kesehatan ya. Sekarang kan COVID juga sudah mulai menurun, tapi kita nggak boleh lengah juga kan. Jadi tetap harus tunggu dulu sampai benar-benar oke kondisinya. Terus gimana nih? Ada yang mau tanya lagi sebelum kita latihan soal? Boleh Ayo, ketik di chat ya. Oke, ayo masih ada yang mau nanya nggak? Kalau enggak kita lanjut dulu, mungkin pertanyaannya di-keep dulu sampai akhir, nanti kita baru tanya di akhir. Oke, boleh. Oh, ada yang nanya Kak. Kak, boleh jelasin lagi tentang perubahan yang tidak direncanakan nggak Kak? Sama contohnya sekalian, kata Rani. Oke, Rani, aku coba jelasin lagi ya. Bentar, kita pindah ke tadi ya. Sebentar, oh ini. Perubahan yang tidak direncanakan ya. Oke, perubahan yang tidak direncanakan itu, jadi ini, kalian gini nih, biar gampang ingatnya. Kita fokus ke kata kuncinya tidak direncanakan. Berarti kalau tidak direncanakan itu tuh tidak ada persiapan kan sebelumnya. Kayak tiba-tiba gitu. Itu harus kalian ingat, tidak direncanakan berarti tiba-tiba. Itu untuk bisa kalian ingat contohnya. Tidak direncanakan, tiba-tiba, dan cenderung bergerak ke arah yang negatif. Contohnya, bencana alam. Ada nggak sih tsunami bilang-bilang, bentar lagi laut nih, bentar mau tsunami nih, siap-siap ya. Ada nggak sih yang begitu? Nggak ada kan? Nah, berarti itu tuh termasuk ke bencana alam, itu termasuk ke perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya lagi nih, selain bencana,
intinya kebanyakan itu sih, bencana terus musibah, kecelakaan. Kecelakaan itu kita nggak merencanakan kan, ada kecelakaan itu kecelakaan terjadi itu di luar kendali kita, tapi ya itu terjadi dan bergeraknya ke arah negatif kan, jadi ada korban, ada kerusakan fasilitas seperti itu. Jadi tips ngingetnya gitu sih, tidak direncanakan tiba-tiba terus negatif lagi. Duh, ini emang perubahan tidak direncanakan ini emang agak ini ya. Gitu caranya nginget. Gimana Rani? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Nggak apa-apa. Kalau masih bingung aku jelasin lagi sampai paham. Udah paham Kak katanya. Oke, mantep banget Rani. Oke. Terus ada lagi? Ada lagi? Atau kita lanjut dulu mungkin Kak? Aku mau Oke. tanya. Oh Oke, oke Chelsea. Jadi untuk yang sudah dicontohkan kakak tadi, perihal nasar, umpan nasar dan sebagainya, itu termasuk pengaruh perubahan yang kecil. Tapi misalnya pengaruhnya cukup signifikan, Kak. Mulai banyak bahasa Jawa yang ditinggalkan, bahasa Indonesia yang juga tinggalkan, dan lebih bahasa kebarat-baratan. Dan pengaruhnya itu yang awalnya kecil, secara berlalu mulai besar. Apakah itu juga termasuk salah satu pengaruh yang besar? Oke. Jadi itu gini ya, itu udah konteksnya tuh agak beda. Jadi gini, kalau perubahan si Nasaropa itu kan tadi diklasifikasikan sebagai perubahan yang kecil. Maksudnya tidak berdampak banyak untuk orang. Jadi lebih ke dirinya sendiri. Tapi kalau subjeknya sudah sudah meluas, di mana gimana ya aku jelasin ya. Jadi kalau subjeknya sudah meluas, tadi kan subjeknya baru si Nasar aja nih, yang rambutnya tuh diwarnain. Tapi kalau subjeknya itu udah jadi banyak, udah hampir setengah nih masyarakat Indonesia rambutnya pink semua, atau setengah nih hijau semua rambutnya, itu itu bisa dikontekskan sebagai perubahan yang pengaruhnya tuh besar. Tapi nyatanya nggak gitu kan, nyatanya walaupun si Nasar rambutnya hijau, itu tuh kita nggak langsung kepingin kan, pingin kayak Nasar, rambutnya hijau, jadi satu Indonesia hijau. Nggak begitu kan konteksnya. Jadi paling hanya beberapa orang yang, wih Nasar keren nih rambutnya, ada ini, jalan-jalan kepangnya gitu, pingin Tapi nggak seluruh Indonesia juga kan bakal kepang rambut begitu. Gitu. Jadi memang pengaruhnya itu bisa jadi besar kalau pengaruhnya tuh besar kalau udah subjeknya itu udah banyak gitu. Tapi kalau masih selama kayak 1 orang, 2 orang, itu tetap pengaruhnya tuh kecil. Jadi nggak ada tuh pengaruhnya untuk kita mau dia rambutnya hijau kayak merah kuning, itu nggak ada gitu. Paham? Oke Kak, terima kasih. Oke. Makasih Chelsea pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Ada nih Kak di chat. Mungkin Kania terakhir sebelum kita masuk ke latihan ya Kak. Oke. Kak mau nanya tentang contoh dari perubahan yang lambat. Perubahan lambat yang zaman primitif sampai sekarang apa aja ya Kak? Oke. Contohnya ini deh. Alat-alat zaman sekarang nih. Itu contohnya. Dulu, zaman prasejarah, di zaman yang paling awal, ingat nggak apa? Paleotikum, zaman batu. Zaman batu itu dari cuman batu, adanya tuh batu, terus tulang-tulang. Jadi seperti sekarang ada handphone. Gimana tuh? Dari batu jadi handphone. Dulu orang-orang zaman dulu nggak bisa tuh scroll Instagram. Dia tuh mandangin batu, berburu, kayak gitu. Jadi dari alat-alat itu yang pertama. Dari batu ke elektronik itu kan lumayan lama ya. Dari zaman batu itu sekitar awal banget masih ada dinosaurus. Zaman-zaman seperti itulah masih ada hewan-hewan purba. Sampai sekarang hewan-hewan yang purba itu sudah punah. Itu kan jangka waktunya panjang banget, dari batu berubah jadi kapak persegi, kapak lonjong, terus dia berubah menjadi alat-alat yang lebih besar seperti dolmen, menhir, lalu dia masuk lagi ke zaman logam, dari batu ke logam,
Logam contohnya tuh ada nekara, bejana perunggu, sampai akhirnya nih ada handphone. Itu kan panjang banget durasinya. Jadi itu. Terus kalau ini dia juga sistem kehidupan. Zaman dulu kayaknya nggak ada deh yang belanja tuh online di Shopee itu nggak ada. Bener nggak sih? Zaman dulu gimana tuh mau kurir JNT-nya nganter? Nggak bisa ya. Jadi dulu itu mereka tuh memenuhi memenuhi kebutuhannya itu ya standar aja, basic aja. Kayak bercocok tanam, berburu, nggak ada tuh belanja ke supermarket itu nggak ada. Jauh banget prosesnya dari berburu sampai sekarang tuh udah apa-apa tinggal online, itu tuh benar-benar lama evolusinya, perubahannya tuh lambat banget gitu. Gimana? Kania sudah paham? Oke. Oke, udah paham Kak katanya. Mungkin kita bisa lanjut ke latihan soal dulu nih Kak. Oke, kita lanjut ya. Masih semangat kan? Masih semangat kan kalian? Coba kalau masih semangat ketik netnote boleh deh, biar rame nih chatnya. Aduh, yuk, Ayo, yuk. ayo. Belum masuk soal. Wah, Ervina, ada Ervina. Ada Chelsea, ada Aduh. Tias, ada Kania, ada Aulia, ada Putri, ada Devina, ada Angelin. Wah, masih Wah, semangat. Oke Kak, kita oke. lanjut. Oke, lanjut. Bentar. Oke. Latihan soal. Bentar. Ini, baru aku jelasin nih tadi. Ada yang mau jawab kayak ini. Bencana alam yang terjadi akan membawa perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat. Berdasarkan waktunya, bencana alam termasuk perubahan sosial budaya kategori apa nih? Cepat, Kak. Ada yang lain? Oke, Tias juga jawab A, Kak. Yang lain, yang lain. Ayo, ayo, aku tunggu. Chelsea juga cepat, Kak. Cepat, cepat, cepat. Wah, katanya cepat Ayo, semua nih, Kak, cepat. kayaknya. Oke. Sekarang benar nggak, Kak? Ini udah nih. Udah, ada yang mau jawab lagi? Oke, langsung kita bahas ya. Nah, tadi aku udah jelasin kan kalau perubahan itu berdasarkan waktunya ada apa aja tuh. Ada cepat dan ada lambat. Jadi dibaginya cuma jadi dua subjek itu aja, cepat dan lambat. Dan bencana alam itu kan apa ya? Tiba-tiba, wes sudah terjadi aja. Jebret-jebret, jadi deh kayak udah tiba-tiba tsunami. Cepat banget. Jadi ini jawabannya apa? Bentar. Jawabannya adalah aduh, bentar. Bukan saya macet. Cepat. Good job buat kalian. Nah, nggak apa-apa Naila, nggak apa-apa. Tadi itu sebenarnya bisa juga sih sekarang karena terjadi sekarang. Tapi subjeknya itu tadi pembagiannya tuh kalau dalam bab ini cuma dibagi jadi dua subjek, ada cepat dan ada lambat. Apa-apa ya, bisa dibaca lagi ya. Oke. Coba kita lihat. Ya, tuh, benar kan? Nah, cepat. Oke. Aduh, ini aku hapus dulu. Perubahan sosial budaya yang berlangsung lambat dalam kehidupan masyarakat adalah, ayo, ini penghapusan apa dah? Yuk, yuk, yuk. Ada yang tahu? Di chat ada yang jawab sistem dan pola tanam pertanian. Ada yang jawab B. Ada yang jawab proses industrialisasi. Yang lain mungkin punya jawaban yang beda. Mungkin ada yang mau jawab C atau D gitu. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Oh, ada yang B, ada yang A. Aduh, beragam ya antara B sama A ini. Oke. Ada yang lain? Ya, aku tunggu ya. A, B, B. Waduh. Tim A atau tim B nih? A, A, A. D. Oh, Kak, ada yang D jawab nih, Kak. Gak apa-apa nih, berani beda. Berani beda nih, bagus, bagus. Ayo, ada lagi nggak yang punya C mungkin, C? Ayo, tadi aku sudah bahas ini loh. Ada yang tanya tadi?
Gak apa-apa, ntar aku jelasin lagi ya. A, D, D. Oke, ini udah semua belum ya? Oke, aku bahas ya. Kayaknya udah semua nih. Oke, jadi nomor 2 ini jawabannya adalah selamat untuk tim A, sistem dan pola pertanian. Tadi di proses yang, oke, aku udah sendiri A dulu ya. Sistem dan pola tanam pertanian ini kan termasuk ke perubahan lambat ya. Kayak dulu tuh di zaman primitif, sistem pola pertanian itu ada yang dari polos banget, dari yang cuman bisa nanam sampai di tahap mereka sudah bisa ada rumah tangga, ada bangun buat persawahan. Sebelum ada persawahan itu tuh jauh di mana mereka tuh cuman memanfaatkan yang ada aja, kayak oh ada pohon nih, ada buahnya, ya udah ambil ah. Belum ada tuh inisiatif mau bercocok tanam. Cuman yang berburu aja, di mana ada makanan, ya udah di situ. Gitu. Jadi perubahannya itu lambat ini. Termasuk ke rangkaian dari primitif sampai sekarang gitu. Terus untuk yang jawab proses industrialisasi, tadi aku sudah bahas bahwa industri ini cepat banget loh. Kayak tadi dalam durasi beberapa tahun doang, sudah muncul mesin uap, muncul mesin tenun, muncul kapal uap, muncul terus tuh penemuannya cepet banget proses industrialisasi. Tadi aku sudah bahas ya, nanti kalian bisa baca lagi. Terus untuk pembangunan nasional juga aku sudah bahas bahwa ya cepet karena dia memperbaiki yang sudah ada kayak 10 tahun, 20 tahun ya cepet, nggak selama dari sistem pola pertanian ini yang di mana paleotikum si zaman batu masih berburu, terus pindah ke Mesolitikum itu kan agak lama ya, 200 tahunan kali sampai dia bisa nanam padi, bisa kayak gitu. Jadi dia lambat. Gimana? Bisa dipahamin atau masih bingung? Bisa, Kak. Oke. Lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Bentar ya. Aduh. Ups. Oke, aku ini dulu. Berarti ini jawabannya. Bentar aku tandain deh. Oke. Lanjut ke 3. Perubahan pada nilai-nilai, norma-norma, tingkatan, dan fungsi masyarakat disebut dengan perubahan. Ayo, yang tahu, langsung ramein kolom chat. Yuk. Perubahan pada nilai-nilai, norma-norma, tingkat, dan fungsi masyarakat disebut dengan perubahan. Ada yang B. Oh, sosial itu B, oke. Ada lagi yang punya jawaban beda? Semuanya B. B. Aduh, kompak banget ya kalian. Oke, B. A, B. Coba deh aku tak. Wah, Naila. Oh, B. Oke, jadi udah benerin B, Kak. Golongan darah sih itu AB. Oke, coba aku pingin tanya deh ke Naila deh. Kenapa nih Naila pilih jawaban B? Kenapa nggak C? Mungkin B itu gemoy ya, gendut-gendut gitu. Atau Siapa yang bisa gimana boleh? jelasin? Yuk, siapa tahu kenapa sih sosial gitu. Ada kata kunci masyarakat. Interaksi satu sama lain, sosial. Betul. Betul banget Chelsea. Memang kalau emang gitu sih caranya, temuin dulu kata kuncinya. Jadi itu udah jago banget ya Chelsea ini. Emang kalau masyarakat, masyarakat itu kan berkaitan dengan apa ya, sosial. Kita bersosialisasi dengan masyarakat, interaksi juga. Jadi memang lebih kecenderung ke nilai sosial, di mana nilai sosial ini tuh ntar mencakup nilai budayanya juga, mencakup nilai ekonominya juga, mencakup nilai politiknya juga. Jadi sosial itu lingkupnya besar dan berkaitan dengan segala sesuatu yang ada pada sistem kemasyarakatan. Kayak gitu. Oke? Kita lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Oke, katanya lanjut, Kak. Yuk, lanjut.
Oke, 4. Perubahan sosial budaya yang berlangsung lambat dalam sistem kehidupan masyarakat adalah, ini udah atau belum ya tadi? Udah ya? Kayaknya udah Kak tadi. Oke. Ini ada kesalahan input ya. Maaf ya teman-teman. Oke, aku ganti aja deh. Kalau perubahan sosial budaya tuh kan yang berlangsung lambat tuh tadi udah ketemu kan sistem dan pola tanam pertanian. Terus yang berlangsung cepat itu ya udah 3 ini ya. Aku salah. Oke. Udah 3 ini. 3 ini ya. Berarti kalian kalau ditanya yang berlangsung cepat, kalau selain 3 contoh di atas ini ada yang bisa sebutin nggak apa? Gitu harusnya pertanyaannya. Oke, coba yang cepat ada lagi nggak yang tahu selain proses industrialisasi, pembangunan nasional, pemberontakan, perubahan apa lagi nih yang cepat? Ayo. Ayo, ada yang punya ide lagi nggak? Itu tadi, menurut kalian kalau, oke ini ada yang ini. Perkembangan perdagangan perkembangan teknologi komunikasi. Oke, benar. Ya 100, buat Ervina 100 juga. Atau tadi nih, yang tadi tuh opa-opa Kiowo itu cepat atau Gaya lambat? rambut tuh Kak, kata Putri Kak. Benar. Gaya rambut gak nyampe berabad-abad kan? Beberapa hari, beberapa bulan aja udah, aduh keren tuh, kayak Jimin rambutnya. Jimin tuh bagus rambutnya langsung biru. Oke, berarti udah paham ya? Oke, kita lanjut kalau begitu. Oke, bencana alam yang terjadi akan membawa perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat. Berdasarkan waktunya, bencana alam termasuk perubahan sosial budaya kategori, ini udah juga ya? Udah, Kak. Udah Kak, wah. Ini kenapa berulang-ulang terus ya? Nggak apa-apa. Ntar Kita aku lanjut lagi, akalin Kak. dulu. Nggak, aku Oke. akalin dulu nih. Kenapa? Bentar. Gini. Gimana? Contoh perubahan yang lambat lagi deh, selain bencana alam. Wah, tadi udah disebutin banyak banget nih Kak. Wah, ayo, ada bisa lagi nggak yang jawab nih yang lambat? Yang lambat siput Kak, yang lambat kura-kura. Bukan begitu ya? Perubahan nih. Ayo, itu banyak banget lah aku giniin. Ini malah tidak ingat kalian. Waduh, Kania. Alat-alat zaman dulu banyak ya, Bun? Sistem kehidupan, berburu, sistem pertanian. Oke, berarti sudah paham ya. Aduh, senang banget nih. Kalian sudah paham dan sudah ingat. Jadi mungkin itu nih manfaat dari soal-soal double ini. Oke, kita lanjut ya. Udah nih. Nah ini. Perubahan sosial budaya yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat adalah ayo. A. Tren gaya rambut dan fashion. B. Sistem dan pola tanam petani. C. Pemberontakan terhadap negara. Aksi demonstrasi perkawinan buruh. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Gimana nih Kak Nana nih? Waduh, ini nih. Beragam. Ayo lagi, aku butuh tim C atau tim D atau tim B atau tim A biar beragam. Yuk. Perubahan sosial yang punya pengaruh besar nih. Wah, yang pengaruhnya besar banget. Tren gaya rambut, sistem pertanian, pemberontakan, aksi demonstrasi. Persatuan buruh. Oke. Jeng, D. Ada yang jawab D. Ada yang jawab apa lagi ya Kak ya? Ada yang berubah deh Kak jadi C. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke. Apa kalian sudah yakin? Mungkin kita hitung mundur kali ya Kak. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke Kak Nana. Jadi apa nih yang benar Kak Nana? Jadi yang benar adalah B. Tahu nggak? Tadi aku sudah senggol loh. Kenapa aku jawab B? Atau gini, aku tanya dulu. Yang jawab C, kenapa jawab C? Ayo, ada yang mau berpendapat? Tadi yang jawab C ada Aulia, ada Chelsea, ada Devina. Ayo, ada yang mau berpendapat nggak kenapa C? Ada Tias juga.
mencakup negara. Ada yang mau jawab kenapa kalian pilih C? Oh, mencakup negara. Oke. Yang lain? Oke, betul juga. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada gini ya, aku bahas ya. Oh, bentar. Ini siapa nih? Karena ada negara jadi kayak minority. Oke. Di sini sebenarnya ini soalnya tuh agak rancu sih. Karena apa ya? Karena memang rancu aja gitu. Konteksnya tuh bisa di model-modelin benar juga tadi kalau pemberontakan terhadap negara, mencakup negara. Tapi pemberontakan terhadap negara ini belum tentu pengaruhnya besar loh. Kenapa? Karena ya misalnya nih, pemberontakan apa sih yang kita sekarang lagi ini? Pemberontakan di Papua gitu. Pemberontakan di Papua tuh ya segitu aja, maksudnya di daerah situ aja kan, nggak langsung menyeluruh sampai Bali, sampai ini, walaupun memang benar mencakup negara, memberontak kepada Indonesia, ingin menghancurkan Indonesia, tapi ya jangkauannya dia tidak terlalu luas, gitu. Gimana, paham? Apa masih bingung? Terus aku jelasin kenapa B, sistem dan pola tanam petani, karena sistem dan pola tanam petani itu benar-benar berdampak sangat amat besar. Jadi dulu tuh jadi sistem pertanian nih. Dulu tuh sistem pertanian kalau masih pakai sapi sampai sekarang kira-kira bakal gimana tuh? Bakal segitu-segitu aja. Bisa nggak sih Indonesia? Indonesia kan juga sekarang sudah mulai impor beras lagi kan? Sudah mulai impor lagi jadi negara di ASEAN yang impor-impor ke luar negeri. Coba bayangin kalau masih pakai sapi yang kira-kira untuk bajak sawahnya bisa 2 jam, bisa seharian. Kalau pakai traktor ya udah 2 jam. Dan efeknya gimana? Efeknya untuk Indonesia besar banget kan? Bener nggak sih? Efeknya besar banget kan untuk Indonesia. Aku kepikir tadi pemberontakan PKI. Nah itu, makanya aku bilang konteksnya bisa dimodel-modelin tergantung. Makanya aku bilang ini memang rancu. Tapi kalau pemberontakannya kayak dalam yang kecil, seperti ya contohnya di Papua, seperti pemberontakan di Papua, pemberontakan di daerah-daerah, yang efek itu memang nggak se-Indonesia, gitu memang pemberontakan yang pengaruhnya nggak terlalu besar. Tapi kalau memang yang disebutin Chelsea, kepikiran itu, ya itu memang benar. Memang itu pengaruhnya besar, karena sampai benar huru-hara kan Indonesia waktu zaman G30 SPK itu. Jadi memang ini soalnya agak rancu, dan kalau dicari yang paling pas gitu, sepertinya memang sistem dan pola tanam petani. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Oke, pada paham Kak. Kita lanjut lagi Kak. Waktunya tinggal 8 menit. Semangat semuanya 8 menit Kayaknya sebelum selesai. coba kita apa masih ada? Oh, masih ada. Perolehan penduduk usia produktif dengan proporsi yang besar pada suatu negara disebabkan arus urbanisasi disebut bonus. Ayo, ayo, Bonus ayo. apa nih? Bonus Bonus gajian. diskon? B. Ada Kayaknya yang ini jawab B. Ayo, ada yang pengen jawaban lain nggak? Demografi katanya. dah, bentar. Ini kayak kompak nih, pada kompak semua jawab ya. Oke. Udah nih, yakin banget nih. Nggak mau tukar-tukar lagi, siapa tahu ada door prize gitu di option C. Selamat, nanti dapet zong gitu. Udah nih, udah B semua ya. Oke. Kenapa nih pada jawab B? Kenapa pada jawab B? Kenapa nggak jawab C gitu, kartografi kan keren gitu. Jangan begitu ya, nanti pilih jawaban karena keren, jangan begitu ya. Kenapa Kania? Kenapa? Hasil cap-cip-cup, Kak. Wah, cap cip cup, oke. Oke, ayo. Mungkin bisa kasih tahu dulu nih arti. Mungkin kalian tahu arti etnografi. Mungkin kalian tahu arti topografi. Atau justru kartografi. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
arti dari option A, C, sama D? Ada yang tahu nggak? Ya udah, kalau belum ada yang tahu, mau aku jelasin ya. Oke, Aku langsung Kak. jelasin. Etnografi, etnis. Ada kaitannya nih, gitu caranya ya. Kita kalau nebak-nebak tuh bisa juga etno itu etnis. Etnografi itu biasanya berkaitan dengan etnis, suku bangsa, seperti itu. Jadi ya, sepertinya produktif, harus urbanisasi, itu bukan etnografi. Nggak ada hubungannya tuh sama etnis. Terus demografi, ya demografi memang pengertiannya itu sendiri adalah usia produktif dengan proporsi yang besar pada suatu negara. Itu tuh usia produktif demografi tuh. Kalau kita tuh banyak usia produktifnya, bonus demografi juga makin besar. Terus kartografi. Kalau kartografi ini peta nggak sih? Ya, pada tahu nggak sih kartografi ini apa? Peta apa? Berkaitan sama peta lah ini kartografi. Terus topografi itu berkaitan dengan posisi suatu wilayah di atas permukaan bumi, topografi. Jadi nggak ada nih hubungannya sama ini, bonus. Oke, kayaknya cuma segitu aja deh. Iya. Oh, Satu oke. lagi nih, Kak, Oh, mungkin. satu lagi. 5 menit terakhir, Kak. Yuk. Oke, ini langsung aku bahas aja kali ya. Apa kalian mau jawab dulu? Ayo, cepet-cepetan aja mungkin. Ayo, 5 menit cepet-cepetan aja. terakhir. Soalnya adalah bonus demografi dapat membawa pengaruh positif terhadap perubahan budaya masyarakat. Namun, jumlah penduduk usia produktif yang besar, jika tidak dikelola dengan tepat, menimbulkan berbagai masalah sosial. Misalnya, titik-titik-titik. Kecuali, oh ada kecualinya. Oke. Ada kecualinya ya, ingat guys, ada kecualinya. Fred, ayo. Oke, karena waktunya mepet, hati-hati ya bacanya. Oke, mau aku bahas langsung aja ya, karena waktunya mepet, takutnya keburu. Oke, jadi karena ada kata kecuali, jawabannya itu B, kualitas pendidikan meningkat. Ini kan bonus demografi itu kita loh, kita nih usia produktif. Kalau entar kita nggak dimanfaatkan dengan baik, ya gitu jadinya. Banyak pengangguran karena lapangan pekerjaan nggak cukup, terus juga bisa menyebabkan kriminalitas yang banyak, terus juga kesenjangan sosial meningkat karena itu tadi usia produktifnya nggak merata, kayak ada yang nggak sekolah, ada yang sekolahnya tinggi banget, jadi gitu. Jadi kecuali ya kualitas pendidikan meningkat, itu kan memang apa ya, bukan dari aspek kitanya juga, tapi dari aspek pemerintah gitu. Ayo hati-hati ya, lain kali dibaca soalnya. Oke, sehari ini segitu dulu belajarnya. Terima kasih. Terima kasih partisipasi aktifnya teman-teman. Aku senang banget. Hari ini debut di sini ngajar kalian, senang banget. Makasih ya partisipasi aktifnya. Aku stop share dulu. Oke, terima kasih nih Kak Nana udah ngajarin kita tentang globalisasi, tentang perubahan. Wah, banyak banget perubahan ya. Tadi semuanya udah belajar, banyak yang nanya, banyak yang aktif. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir sekarang. Kita punya oh ya, by the way, kita bilang dulu makasih ke Kak Nana dong, biar Kak Nana masih makin semangat lagi ke depannya. Terima kasih Kak Nana. Terima kasih Kak Nana. Makasih Kak Nana. Terima kasih. Sama-sama teman-teman. Oke. Oke. Oke, kalau gitu kita masih punya waktu 2 menit. Kita mungkin foto bareng-bareng dulu. Gimana? Ayo kita foto dulu yuk. Semuanya yang bisa on cam boleh banget on cam. Wah, malah ada yang udah live loh, Kak. Wah. Jangan live dulu, guys. Ayo kita foto dulu. Kasihan Chelsea udah siap. Ada lagi nggak yang mau on cam? Ada lagi yang mau on cam? Oke, aku pasang reminder dulu ke teman-teman di breakout room lain ya. Oke, yuk kita foto dulu yuk. Semuanya siap-siap. Ada lagi yang mau on cam? Oke, ada lagi?
Kalau udah siap semuanya kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, gaya baby pada bisa nggak? Oke, siap-siap. 1, aku nggak bisa gaya, aku sambil screenshot. Oke, bisa-bisa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir hari ini. Sebentar lagi kita akan balik ke main room. Kalau misalkan kalian masih ada punya pertanyaan kilat, bisa langsung tanya ke Kak Nana. Tapi kalian, aku mau nanya deh, kalian sebenarnya udah UTS belum ya? Udah selesai UTS kah? Udah selesai, Kak. Masih jadwal besok Senin. Oh, oke. Kak, teman-teman maaf banget ya, aku mau ada ibadah. Boleh aku izin duluan? Oke, Kak Nana. Terima kasih, Kak Oke. Nana. Bye semua, makasih ya. Oke, oke. Yuk kita balik ya, waktunya juga udah tinggal 30 detik lagi. Semuanya kita balik ke main room ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk hadir lagi minggu depan.